Masih berbincang bersama Pak Ruben Huta Barat, Deputi Director dari Center for Indonesia Taxation atau CITA. Cukup sepadan atau tidak Pak Ruben jika memang ada pelemahan konsumsi lah mengikuti wacana kenaikan dari PPN sendiri. Anda tadi menyebutkan pemulihannya menuju konsumsi yang normal 2 tahun lah, tapi kalau kita lihat secara kumulatif cukup signifikan atau tidak terhadap kontribusi pendapatan negara di sektor pajak, cukup sepadan atau tidak proses pelemahan itu dan proses penyesuaian itu yang selama 2 tahun tadi? Nah, jadi kalau PPN ini naik 5%, seperti tadi saya sampaikan, tidak serta-merta kenaikan penerimaan PPN ini, penerimaan PPN negara akan naik juga 5%. Karena ada konsumsi yang menurun, kan. Jadi berarti kan kisarannya antara 0 sampai 5% kemungkinan kenaikan PPN itu sendiri ya. Jadi, tapi ada juga risiko bahkan malah mengalami penurunan kan gitu kalau penurunan konsumsi lebih dari 5%. Ya berarti kan akan ada tambahan penerimaan PPN kalau konsumsi bisa dijaga pada penurunan konsumsi ini tidak sampai melebihi dari 5% dari saat sebelum PPN dinaikkan, begitu. Jadi akan tergantung juga bagaimana upaya pemerintah mempertahankan konsumsi masyarakat pada periode setelah PPN dinaikkan, begitu. Nah, jadi kalau kontribusinya signifikan atau tidak, kalau range-nya antara 1 dan maksimal 5% yang kemungkinan tidak sampai 5%, saya lihat mestinya tidak terlalu signifikan jadinya ya dibandingkan dengan dampak yang kemungkinan ditimbulkan. Baik, gitu. baik. Sebenarnya opsi lain yang harusnya dipikirkan juga adalah bahwa ada yang namanya penerimaan yang tidak dikumpulkan oleh pemerintah karena peraturan membebaskan transaksi tersebut dari pengenaan PPN. Itu disebut dengan policy gap ya. Sehingga nilai yang tidak dikumpulkan oleh pemerintah itu dikenal dengan nama tax expenditure. Tax expenditure yang harus ditanggung pemerintah karena peraturan membebaskan transaksi tertentu dari pengenaan PPN. Dalam tahun 2019, karena berdasarkan laporan terakhir yang diterbitkan itu baru terbit tahun 2019, tax expenditure untuk PPN sendiri itu sudah 166 triliun yang harus ditanggung pemerintah. Itu berarti sekitar 1% dari PDB ya, 1% lebih dari PDB. Sementara GDP tax ratio kita sekarang kisarannya 8%, 1% tidak terpungut. Bagaimana kalau tax expenditure ini yang ditekan sampai setengahnya dengan cara mengenakan PPN atas transaksi yang sebelumnya dibebaskan, sehingga ada tambahan penerimaan dari situ yang juga efeknya, damage efeknya ini lebih kecil daripada pengenaan kenaikan tarif yang menyasar seluruh transaksi, begitu. Baik. Bayangkan kalau 166 ini tax expenditure-nya ditekan tinggal setengahnya, 80% lah ya. 50% aja sudah 80 miliar. Apa contohnya yang bisa ditekan? Misalnya pembebasan PPN atas jasa kesehatan. Di mana itu mulai saja dikenakan PPN-nya, toh masyarakat golongan bawah, menengah ke bawah, sudah terprotek oleh skema pelayanan kesehatan melalui BPJS. Sehingga lapisan masyarakat ini seharusnya tidak akan terdampak oleh pengenaan PPN atas jasa kesehatan. Artinya masih ada opsi-opsi lain yang bisa dikaji daripada kemudian mengorbankan angka konsumsi yang akan terdisrupsi lah jika kenaikan PPN ini dilakukan. Baik, Pak Ruben, waktu kita sangat terbatas. Kita kemudian mungkin akan bahas di lain waktu karena sangat menarik perbincangan kita. Tapi ya itu harapannya adalah pemerintah kemudian melakukan kajian-kajian opsi-opsi lain lah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.
Terima kasih sudah Ya, bergabung Pak Ruben. Terima kasih. Sampai jumpa, Ya. sehat selalu. Ya, sehat selalu.